Shalom saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi di Renungan Alkitab Setahun, Pelayan Injil Gereja Sidang Jemaat Allah di Jawa Barat. Puji Tuhan, kita sampai di Yosua pasal 19 sampai 21. Allah kita luar biasa, menaruh pesan-pesan yang luar biasa lewat cerita-cerita, kisah-kisah yang pernah terjadi pada bangsa pilihan Allah ini. Kita akan mengambil di ayat yang ke-45 dari pasal 21. 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara-saudara yang kekasih, kalimat itu nampaknya begitu sederhana, tetapi menyimpan sebuah pesan yang sangat penting tentang bagaimana Allah yang telah berjanji kepada nenek moyang dari umat Allah ini jauh sebelum waktunya. Dia telah berjanji untuk memberikan tanah perjanjiannya, maka kemudian Tuhan menggenapi. Dia menggenapi dengan memberikan lebih daripada 300 kota menjadi kota-kota pusaka warisan yang diberikan oleh suku-suku dari bangsa ini. Saudara-saudara yang kekasih, ayat ini adalah kesimpulan atau penutup bahwa Allah adalah Allah yang berjanji dan menepati. Saudara-saudara yang kekasih, kita belajar satu hal, bahwa Allah kita adalah Allah yang berjanji dan Dia menepati. Oh, kita semua tahu apa namanya janji, dan semua manusia selalu punya janji, pernah berjanji. Tetapi tidak ada satupun manusia di muka bumi ini menjadi seseorang yang begitu menepati janji semuanya. Semuanya dia tepati, tidak ada. Allah adalah Allah yang punya pribadi itu. Dia menepati semua janjinya. Dan saudara-saudara, kita harus belajar seperti Allah. Menepati janji. Janji pernikahan, janji orang tua kepada anak, janji anak-anak kepada orang tua, janji kita sebagai pekerja kepada bos kita, janji di pelayanan, janji kepada Tuhan, bahkan janji kepada diri sendiri. Kita harus menjadi orang-orang yang berani menepati janji. Saudara-saudara yang kekasih, apalagi itu berkaitan dengan janji yang baik, kita belajar dari kebenaran ini. Allah kita, Allah yang menepati janji. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam pasal di situ dikatakan tentang kota-kota perlindungan. Allah menetapkan kota perlindungan. Itu sebuah lambang bahwa Allah adalah kota perlindungan. Wow, semua kita tahu Allah kita adalah Allah perlindungan. Tempat di mana kita berlari, tempat di mana kita mendapatkan penjagaan yang sempurna, tempat di mana kita menemukan tempat yang aman dan damai sejahtera. Tetapi pernahkah kita berpikir ketika Allah menetapkan kota-kota tersebut sebagai kota perlindungan, pernahkah kita berpikir bahwa orang-orang yang ada di kota-kota tersebut telah dibentuk, telah ditetapkan menjadi orang-orang yang harus memiliki hati besar untuk menerima para penjahat tanpa mempercakapkan, tanpa berdebat? Cenderung kita akan menolak penjahat masuk dalam keluarga kita. Cenderung kita menolak orang-orang jahat nginap di rumah kita. Cenderung kita menolak orang-orang jahat masuk di kota kita. Saudara-saudara, tidak mudah hati kita terbuka untuk orang-orang yang jelas-jelas bersalah, jelas-jelas disebut sebagai penjahat. Tetapi Allah menetapkan kota-kota tertentu dengan orang-orang di dalamnya sebagai orang-orang istimewa yang memberikan hatinya, hidupnya untuk terbuka menerima orang yang bersalah masuk dan menerima anugerah pengampunan. Pernahkah kita berpikir Tuhan sendiri mengatakan kita adalah penjaga jiwa. Di Ibrani 13 ayat 17. Kita bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, kita memiliki hati yang telah ditaruh oleh Allah sebagai pelindung, sebagai penjaga. Berbesar hati untuk menerima siapapun tanpa mempercakapkan, tanpa mengungkit, dan membawa mereka untuk bertemu dengan pengampunan agung dari Yesus Kristus. Belajar untuk memiliki hati yang terbuka, saudara-saudara.
Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang telah menemukan perlindungan yang sesungguhnya di dalam kasih Allah. Di luar itu tidak mungkin. Hanya lewat kasih, maka kemudian kita memiliki hati yang terbuka untuk menerima siapapun orang. Orang-orang yang bersalah, orang-orang yang dianggap tidak layak masuk dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki hati kehidupan yang diserahkan untuk mereka bisa bertemu dengan anugerah, yaitu kasih Tuhan yang mengampuni. Saudara, kita belajar bersama-sama. Saya sangat diberkati dengan dua hal ini. Belajar untuk menjadi seorang yang menepati janji. Menepati janji. Dan yang kedua, belajar memiliki hati yang luas untuk orang bertemu dengan Tuhan Sang Pelindung. Tuhan memberkati. Shalom.